Ini kisahku. Aku terlahir dari keluarga yang memiliki keadaan ekonomi yang tidak stabil. Ayahku adalah seorang pekerja serabutan, sedangkan ibuku adalah seorang TKW yang sampai sekarang aku pun tak tahu kabarnya. Sejak kecil, aku diasuh oleh nenekku yang telah rentan. Hanya nenek satu-satunya orang yang aku punya. Dulu memang aku pernah bersekolah ketika SD, namun nenek hanya mampu membiayai sekolahku sampai kelas 4, karena nenek sudah tua, bahkan untuk melihat dan mendengar pun sulit. Sehingga aku memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahku dan lebih memilih membantu nenek agar dapat menopang perekonomian keluarga. Agak aneh rasanya melihat teman-teman yang lain bersekolah, tapi aku tidak punya pilihan lain kan? Lagi pula, sekolah menurutku tidak penting. Yang terpenting hanyalah bagaimana cara untuk mendapatkan uang dan bisa makan bersama nenek di rumah. Hari-hariku diisi dengan mengamen di jalanan, hanya untuk mendapatkan uang yang jumlahnya bahkan hanya cukup untuk makan saja. Sambil berharap masih banyak orang yang baik akan membantuku. Tak masalah bagiku melakukannya. Lagi pula, hanya mengamen yang dapat aku lakukan. Walaupun aku seorang pengamen, sebenarnya aku memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tapi ada hal yang selalu terbayang di benakku. Kamu nggak sekolah ya? Ini kan jam sekolah. Harusnya kamu sekolah karena sekolah itu penting. Kamu kan masih anak-anak. Dengan sekolah kamu bisa ngapai cita-cita kamu. Sejak masih duduk di sekolah menengah atas, saya tertarik dengan aktivitas yang berhubungan dengan sosial, budaya, dan pendidikan. Hobi saya tersebut tentunya didukung dengan kemudahan pendidikan formal dan non-formal yang tersedia, serta banyaknya lembaga-lembaga dan forum-forum yang tersedia yang dapat diakses di daerah saya. Faktor penunjang lainnya adalah dukungan dari lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga, baik itu secara finansial maupun non-finansial. Mempunyai privilege tersebut tentunya menjadi batu pijakan bagi saya untuk dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, sehingga saat ini saya dapat mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Sumatera yang memiliki fasilitas yang sangat layak sehingga dapat mengasah skill akademik maupun non-akademik. Tapi, apakah semua orang mempunyai kesempatan yang sama seperti saya? Itu tidak. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Padahal pendidikan itu penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Faktor tersebut diantaranya adalah pemerataan pendidikan yang belum mencapai daerah pedalaman. Pemerintah diharapkan untuk lebih peka dan lebih memperhatikan pendidikan-pendidikan di daerah yang jauh dari perkotaan. Akses jalan yang sulit di daerah tertentu menyebabkan minimnya tenaga didik yang berkualitas dikarenakan para tenaga didik lebih memilih mengajar di kota yang akses jalannya lancar dan memiliki fasilitas yang lengkap. Faktor lainnya adalah perekonomian yang tidak mendukung, yang menyebabkan banyak anak di luar sana yang putus sekolah. Perekonomian yang tidak stabil menyebabkan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah anaknya, sehingga banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk putus sekolah dan bekerja untuk mencari uang. Lalu, kurangnya kesadaran dan minimnya keinginan akan pentingnya pendidikan. Kita selama ini sering mendengar perspektif orang kuno yang menyatakan bahwa sekolah tidak penting, lebih baik bekerja. Lagi pula setelah sekolah akan mencari pekerjaan. Padahal dengan pendidikan, seorang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebagai generasi muda, tentunya kita memiliki peran dalam mendukung pengembangan skill di tengah masyarakat. Hal yang dapat kita lakukan adalah membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengenyam pendidikan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para orang tua dan anak-anak, lakukan kolaborasi dan libatkanlah pemerintah serta lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian, kita bisa menjadi seorang volunteer mengajar, membagikan ilmu yang kita dapat selama sekolah atau berorganisasi dengan menjadi mentor bagi anak-anak yang memiliki semangat untuk belajar.
Bergabunglah dengan organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya, dan berikan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu daerah. Di masa peralihan pandemi ini, proses belajar mengajar kembali dilakukan secara offline. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak melalui proses belajar mengajar. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah penting untuk mengetahui setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita perlu mengenal karakter dan memahami fashion setiap anak. Lakukan pendekatan dengan anak tersebut dan yakinkan bahwa kita adalah seorang kakak yang siap menjadi teman dekat mereka sehingga mereka akan merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Berikanlah first impression yang baik agar mereka menyukai sehingga proses belajar mengajar akan lebih kondusif. Berkoordinasilah juga dengan para orang tua tentang proses dan perkembangan setiap anak. Ajarkan kepada anak untuk membiasakan menggunakan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Kak, boleh minta tolong ambil blender nggak? Oh iya, boleh. Terus ini berapa ya? Aduh, ya Allah, maaf nggak sengaja ya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya. Oke. Selingi pembelajaran dengan ice breaking dan hal-hal menyenangkan lainnya agar mereka tidak mudah bosan, sehingga mereka antusias dengan pelajaran yang dibawakan. Untuk anak-anak yang kurang fokus dengan pembelajaran, berikanlah perhatian yang lebih, lakukan pendekatan secara individu, yakinkan mereka untuk tidak takut atau malu ketika aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Di era kemajuan teknologi seperti ini, tentunya internet sangat mudah diakses oleh semua orang. Untuk mengembangkan karakter anak di era digital seperti ini, maka ajarkan anak mencari dan memilih informasi yang benar. Lalu ajarkan untuk memanfaatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis di era modernisasi seperti ini.